Anggur, minuman tertua yang memelihara peradaban dan iman. Anggur adalah salah satu minuman tertua dalam sejarah umat manusia. Dengan jejak arkeologis tertua ditemukan di wilayah Georgia dan Timur Tengah sekitar 6000 sebelum Masehi. Dari buah anggur yang difermentasi, manusia kuno menemukan cara mengawetkan hasil panen menjadi minuman yang lebih tahan lama dan memiliki efek sosial serta spiritual. Penemuan ini bukan hanya kuliner, tetapi juga kebudayaan, karena anggur sejak awal terhubung dengan ritual dan relasi antar manusia. Di wilayah Mediterania, anggur menjadi simbol penting dalam kehidupan sehari-hari maupun keagamaan. Dalam budaya Yunani kuno, Dewa Dionysus adalah pelindung anggur dan pesta, menggambarkan peran sentral minuman ini dalam kehidupan sosial. Orang-orang berkumpul di simposium perjamuan minum anggur untuk berdiskusi, bersenang-senang, dan merayakan hidup. Di sisi lain, anggur juga dipandang sebagai sarana mencapai ekstase spiritual dan pelepasan diri dari kesulitan duniawi. Bangsa Romawi kemudian menyempurnakan teknik budidaya dan produksi anggur, serta menyebarkannya ke seluruh penjuru kekaisaran. Dari Italia ke Prancis, Spanyol, hingga Jerman, tanaman anggur berkembang menjadi bagian dari ekonomi dan budaya lokal. Minuman ini tidak hanya disukai oleh kalangan atas, tetapi juga menjadi bagian dari ransum tentara Romawi, memperkuat ikatan budaya di wilayah jajahan dan mendukung proses romanisasi. Saat kekristenan menyebar di Eropa, anggur memperoleh makna yang lebih dalam. Dalam ritus Ekaristi atau perjamuan kudus, anggur melambangkan darah Kristus, menjadikannya elemen sakral dalam ibadah Kristen. Tradisi ini memperkuat posisi anggur sebagai simbol pengorbanan, keselamatan, dan persekutuan umat. Gereja kemudian menjadi pelindung dan pengembang utama kebun anggur di Eropa. Selama abad pertengahan, biara-biara di Eropa Barat memelopori teknik penyulingan dan pemilihan varietas anggur terbaik. Para rahib tidak hanya menyimpan dan mengembangkan pengetahuan tentang fermentasi, tetapi juga menjadi pelopor distribusi dan perdagangan anggur. Di balik dinding-dinding gereja, anggur dipelihara bukan sekadar sebagai minuman, tetapi sebagai warisan rohani dan intelektual. Anggur juga mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi sepanjang sejarah. Di Prancis, misalnya, budaya minum anggur menjadi simbol identitas nasional dan kelas sosial. Bangsawan memiliki kilang anggur sendiri, sementara rakyat biasa meminum anggur dari panen lokal. Dalam revolusi industri, anggur menjadi komoditas pasar dan diplomasi ekonomi, memperluas pengaruh budaya Mediterania ke seluruh dunia. Pada masa kolonial, bangsa Eropa membawa pohon anggur ke berbagai benua dunia baru seperti Amerika, Afrika Selatan, dan Australia mulai menanam dan memproduksi anggur dalam skala besar. Meskipun awalnya sebagai perpanjangan dari budaya kolonial, lambat laun anggur tumbuh menjadi bagian dari identitas lokal, menciptakan keragaman rasa dan gaya baru yang memperkaya tradisi anggur dunia. Di era modern, anggur tetap mempertahankan statusnya sebagai minuman budaya dan simbol kualitas hidup. Ia hadir dalam perayaan, jamuan, dan momen kontemplasi. Lebih dari sekadar minuman, anggur adalah hasil kesabaran, pengetahuan agrikultur, dan seni mencicipi. Festival anggur di berbagai belahan dunia bukan hanya ajang komersial, tetapi juga warisan budaya yang hidup. Dengan akar sejarah yang panjang, pengaruh spiritual yang mendalam, dan peran besar dalam peradaban barat, anggur adalah minuman yang merekam perjalanan umat manusia. Dari altar hingga perjamuan, dari ladang hingga piala, anggur tetap menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara tubuh, jiwa, dan tradisi.